عباد الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin akhar, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakuna minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Mujahidin yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari ini, izinkan khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya sekuat tenaga melakukan semua kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan semua apa yang menjadi larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kali ini khatib akan menyampaikan tema khutbah membangun masjid dan memakmurkannya. Hadirin jamaah sekalian, sebagaimana kita tahu, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar tahun 622 Masehi adalah Masjid Quba. Saat itu Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama para sahabatnya. Dalam riwayat lain disebutkan Masjid Quba ini adalah salah satu masjid yang paling disucikan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Masjidil Haram yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah dan Masjid Nabawi yang berada di Madinatul Munawwarah dan Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina. Tentunya sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selayaknya kita mengikuti jejaknya untuk membangun masjid,
karena masjid adalah tempat yang sangat mulia, yang merupakan tempat berbagai kegiatan ibadah umat Islam. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangat mencintai masjid dan orang-orang yang berjalan menuju masjid untuk beribadah. Masjid adalah salah satu simbol kebesaran agama dan umat Islam. Oleh karena besarnya kemuliaan masjid, besar pula keutamaan orang yang membangunnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, wa man bana lillah masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Riwayat senada juga disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, bahwasanya keutamaan membangun masjid tidak hanya berlaku untuk masjid yang besar saja dan yang megah saja, tapi juga mencakup masjid yang kecil dan yang sederhana. Disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, man bana lillahi masjidan saghiran kana au kabiran banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, kecil ataupun besar, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Abi Saibah memakai redaksi man bana lillahi masjidan walau kamu hasil qatati liyabdiha banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, meski seukuran lubang tempat burung kotok bertelur, maka Allah membangun untuknya rumah di surga. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pahala besar membangun masjid tidak hanya untuk satu orang pembangun yang menyokong pendanaan secara total, tapi mencakup pembangunan masjid secara kolektif ataupun iuran. Itu artinya siapapun yang berkontribusi atas kokohnya bangunan masjid, ia mendapat keutamaan dibangunkan rumah di surga. Syekh Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur menerangkan, lawis taraka jama'atun fi bina'i masjidin bunya likullin minhum baitun fil jannah kama law a'taqa jama'atun abdan fa inna kulla ya'tikum minan nar. Jika ada sekelompok orang yang berserikat dalam membangun masjid, maka kelak masing-masing dari mereka mendapatkan istana di surga, sebagaimana sebuah komunitas bekerjasama memerdekakan budak. Maka masing-masing terbebas daripada api neraka. Ikhwatul iman rahimakumullah, meski memiliki keutamaan dan pahala yang besar, hendaknya membangun masjid didasari atas niat yang ikhlas, niat yang baik, niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan niat membesarkan syiar agama Islam, menghidupi kegiatan-kegiatan agama dan lain sebagainya. Sangat disayangkan bila motivasi membangun masjid karena tujuan-tujuan yang menyimpang
seperti ingin mencari popularitas, megah-megahan, memburu kekuasaan dan lain sebagainya. Sebab tujuan itu adalah salah, yang artinya dapat menghilangkan pahala ibadah kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al Mujahidin yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang lebih penting setelah masjid dibangun, yaitu memakmurkannya. Ada dua pengertian memakmurkan masjid. Yang pertama, membangun masjid secara fisik, memperindah ataupun memperkokoh bangunannya. Yang kedua, memakmurkan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan berzikir kepadanya di dalam masjid yang telah dibangun tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah ila akhir ayat. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka merekalah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Nabi bersabda, "Idza ahabballah 'abdan ja'alahu qayyima masjidin wa idza abghadahu ja'alahu qayyima hamamin." Jika Allah senang terhadap hambanya, maka ia menjadikannya pengurus masjid. Dan jika Allah membenci hambanya, maka ia menjadikannya petugas, yaitu tempat hiburan yang melanggar syariat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari khutbah di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa membangun masjid hendaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimaksudkan untuk pamer, tidak dimaksudkan untuk ria. Setelah dibangun, mari kita makmurkan dengan berbagai kegiatan keagamaan. Sebagaimana kita tahu, masjid kita sedang melaksanakan renovasi pagar yang pada tahun lalu alhamdulillah kita sudah melaksanakan renovasi bagian badan atau bagian ruang masjid yang sekarang kita tahu masjid kita sudah terlihat indah. Sekarang kita sedang melaksanakan renovasi bagian pagar. Jadi mungkin kepada para dermawan, kepada para donatur, mari sama-sama kita sisihkan sebagian rezeki kita agar kita mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang ikhlas, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal
الحكيم الخبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم القائل في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة